Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfatur Rohmah dari Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang Balance Scorecard atau biasa disingkat BSC. Jadi apa itu BSC? BSC adalah suatu ilmu manajemen yang dikembangkan oleh Robert Kaplan dan David Norton pada tahun 1990-an. BSC ini digunakan untuk melihat suatu kinerja perusahaan dengan melihat 4 perspektif. Apa ya 4 perspektif itu? Jadi yang pertama ada keuangan. Perusahaan dapat mengukur kinerja keuangan perusahaan seperti pendapatan, laba, dan return on investment atau biasa disebut ROI. Yang kedua, ada pelanggan. Mengukur kepuasan pelanggan melalui kualitas produk dan harga. Ketiga, proses bisnis internal dengan mengukur efisiensi dan efektivitas internal perusahaan. Keempat, pembelajaran dan pertumbuhan. Membantu perusahaan dalam mengembangkan sumber daya manusia dan meningkatkan kemampuan organisasi. Jadi, BSC atau Balance Scorecard itu membantu perusahaan dalam mencapai tujuan jangka panjang dengan mempertimbangkan beberapa aspek. Kita bisa lihat kasus di atas di mana komisaris perusahaan menginginkan keuntungan dalam jangka pendek, sementara pihak manajemen ini menginginkan tetap menggunakan konsep BSC dikarenakan mereka ingin membangun perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Saya berpendapat bahwa konsep BSC adalah konsep yang paling tepat dikarenakan ini sangat berguna untuk perusahaan yang berkelanjutan dan memiliki nilai kompetisi yang tinggi. Menurut saya, pihak manajemen perusahaan itu tepat. Karena jika kita mengejar keuntungan besar dalam waktu yang cepat dan singkat tanpa perencanaan, itu beresiko dapat menghancurkan keberlanjutan perusahaan. Balance Scorecard atau BSC itu penting karena dapat membangun keberlanjutan perusahaan melalui inovasi, efisiensi, dan kepuasan pelanggan. Jadi di sini pihak komisaris perlu menyadari bahwa jika kita ingin mendapatkan untung dan keberlanjutan perusahaan, kita perlu membangun fondasi sejak saat ini. Jadi di sini saya akan memberi perbandingan jika perusahaan menggunakan konsep BSC atau Balance Scorecard atau dengan tidak menggunakan konsep Balance Scorecard atau BSC. Di sini saya akan memberi gambaran bagaimana jika perusahaan menggunakan konsep Balance Scorecard atau BSC. Jika perusahaan menggunakan konsep Balance Scorecard, perusahaan tidak hanya fokus pada keuntungan saja, tetapi perusahaan juga akan fokus kepada kualitas pelayanan, efisiensi, inovasi, dan kepuasan pelanggan. Memang hasilnya tidak langsung signifikan, tetapi jika kita menggunakan konsep ini, bisnis yang dijalankan oleh perusahaan itu akan terus berkelanjutan dan memiliki hasil yang baik. Jadi di sini saya akan memberi gambaran bagaimana jika perusahaan menggunakan Balance Scorecard dengan tidak. Jika perusahaan menggunakan konsep Balance Scorecard atau BSC, perusahaan itu tidak hanya akan fokus pada keuntungan saja, tetapi perusahaan akan fokus kepada kepuasan pelanggan, kualitas pelayanan, inovasi, dan efisiensi. Memang hasilnya tidak signifikan, tetapi pertumbuhan lebih stabil dan berkelanjutan. Ini saya akan menjelaskan bagaimana jika perusahaan tidak menggunakan konsep Balance Scorecard atau BSC. Dan mereka ini hanya kepentingan jangka pendeknya saja. Keuntungan yang mereka dapatkan ini biasanya lebih cepat, namun mereka mengorbankan kualitas pelayanan, kepuasan pelanggan, bahkan mereka juga mengorbankan kesejahteraan karyawannya. Dalam jangka panjang, perusahaan ini akan ketinggalan, bahkan kualitasnya menurun dan tidak kuat untuk menghadapi perubahan pasar yang akan datang.
Untuk mengatasi perbedaan antara pihak komisaris dan pihak manajemen perusahaan, kita dapat menyatukan dua perbedaan tadi, di mana yang pertama kita menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Perusahaan tetap menjalankan tujuan jangka pendek yang realistis dan mudah dicapai, namun sambil melihat tujuan jangka panjang yang lebih. Yang kedua, fokus meningkatkan penjualan dan efisiensi profit cepat. Sebagian profit diinvestasikan ke inovasi, pelayanan produk, kepuasan pelanggan, dan peningkatan SDM. Kita bisa menggabungkan profit jangka pendek dan pembangunan jangka cepat. Sekian penjelasan dari saya mengenai BSC atau Balance Scorecard. Terima kasih.